Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki yang barokah. Semoga iman kita selalu terjaga. Selamat malam saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Malam ini saya ingin mengupas tragedi teror yang terjadi di kediaman Gus Fakih selama beliau roadshow bersama Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan di Pasuruan, di Madura, dan terakhir di kediaman Gus Fuad Pleret di Jogja. Kediaman rumah Gus Fakih itu diteror oleh budak-budak antek Belanda. Itu oknum-oknum pribumi yang bodoh itu. Kelompok pecundang-pecundang, pengkhianat bangsa. Buta sudah mata hati mereka itu. Orang Kiai Haji Imaduddin Usman itu menawarkan ilmu. Kalau memang kalian tidak terima, ya bawa kitab atau ajak junjungan kalian itu untuk tes DNA. Karena junjungan kalian itu kalau disuruh debat sama Kiai Imad tidak mungkin berani. Jadi ndak usah lah main teror-teror seperti itu. Jangan jadi pecundang. Kalau memang tidak terima, ya secara terbuka hubungi Gus Fakih dan kawan-kawan. Tentukan tempatnya di mana. Jangan main teror-teror seperti itu. Indonesia itu bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Jadi kalian jangan jadi pecundang, jangan jadi pengecut. Ini lebih mirisnya lagi tuh, kemarin ketua PCNU Pasuruan yang mengatakan sanad ilmu ulama-ulama Nusantara itu mengambilnya dari Ba'alawi. Ini kan sangat miris. Masa iya seorang kiai kok tidak tahu sejarah? Apa tahu sejarahnya cuman mau ikut-ikutan membelokkan sejarah? Ini kan cuma diketawakan sama kiai-kiai yang lainnya. Seorang kiai kok apa tidak malu sama santrinya? Dan saya tahu itu yang meneror kediaman Gus Fakih itu orang-orang itu saja, tidak ada orang lain lagi di Indonesia. Karena di Indonesia itu hanya kelompok mereka yang apabila kita yang tidak sesuai dengan isi otak mereka itu pasti dipersekusi, pasti diteror.
Yaitulah licik dan piciknya kelompok mereka. Jumlahnya tidak seberapa, tapi sangat licik dan picik. Apapun mereka dihalalkan, yang penting nafsu mereka itu terpenuhi. Ya mungkin juga disuruh oleh junjungan-junjungannya untuk menakut-nakuti Gus Fakih dan kawan-kawan. Kalian harus sadar, yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Fakih dan yang lain-lainnya itu jumlahnya lebih besar daripada kalian. Jadi kalian jangan coba-cobalah. Dan saya mohon sama saudara-saudaraku semua yang mencintai duriah Kanjeng Nabi yang sebenarnya, yaitu keturunan-keturunan Wali Songo yang bergelar Sayyid dan Syarif, serta para kiai-kiai pribumi dan ulama-ulama pribumi. Kita harus rapatkan barisan. Sewaktu-waktu kita mendapatkan panggilan dari Laskar NKRI yang diketuai oleh Gus Fuad Pleret dan Panglima Laskar NKRI Gus Arya. Kita harus hadir. Kita jangan takut sama kelompok minoritas, karena kita itu mayoritas. Kenapa harus takut? Kalau mereka coba-coba main fisik, ya kita kenapa harus takut? Kita kan jumlahnya lebih banyak. Tapi yang saya inginkan kan tidak seperti itu. Ilmu ya diadu dengan ilmu, jangan ilmu diadu dengan teror-teror busuk seperti itu. Jangan jadi pengkhianat bangsa lah. Dan mulai saat ini saya mohon untuk saudara-saudaraku semua, kita harus lebih menghormati, mencintai ulama-ulama pribumi. Dan ini juga buat oknum-oknum kiai. Ada juga oknum-oknum kiai yang lebih mengunggul-unggulkan para habaib daripada ulama-ulama sendiri. Saya pun heran. Akhirnya ya jatuhnya ke masyarakat juga. Seharusnya kita itu lebih memuliakan dan menghormati dan mencintai ulama-ulama pribumi atau keturunan-keturunan Wali Songo. Ya kita juga harus mencintai habib-habib yang benar-benar tawadu terhadap ulama-ulama pribumi. Karena banyak juga habib-habib yang berakhlak mulia, yang santun, yang ceramahnya itu sejuk, yang mencintai NKRI, itu juga banyak. Permasalahan nasab ya kita serahkan sama Kiai Imad lah. Tapi kita yang orang-orang bawah ini, kita fokus saja sama oknum-oknum habib yang arogan dan budak-budaknya yang sok hebat. Ini arahnya juga nanti ke Pilpres. Jadi buat saudara-saudaraku semua, saya mohon, bangsa Indonesia itu akan maju atau tidak itu 2024 apabila kita salah memilih orang, salah memilih presiden. Ya Indonesia akan mundur ke belakang. Pastinya saudara-saudara juga sudah tahu lah. Kita pilih yang asli pribumi,
Jangan pilih yang bukan pribumi. Dan yang benar-benar merakyat, yang benar-benar bertolak belakang dengan kelompok-kelompok intoleran seperti HTI, FPI, dan sejenis. Kita jangan sampai salah pilih presiden untuk kemajuan bangsa kita dan anak-anak cucu kita nanti. Karena apa? Apabila Pilpres 2024 ini bangsa Indonesia jatuh di tangan orang yang salah, ya tamatlah riwayatnya bangsa Indonesia. Jadi saya mohonlah untuk saudara-saudaraku semua, kita kawal terus Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan. Kita jangan takut sama kelompok mereka. Kita rapatkan barisan. Sudah waktunya bangsa Indonesia itu bangkit dari keterpurukan, dari pembelokan-pembelokan sejarah. Saya pikir itu dulu kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.